Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu terakhir ya bulan Juli 2025. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang akan bersini Scorpio. Sekali lagi. 2025. Oke, Scorpio. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading ya kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Scorpio, di kartu yang pertama aku lihat di minggu ke empat, minggu terakhir bulan Juli, aku melihat ada semacam kayak Scorpio itu kayak mencoba untuk tenang gitu loh, di dalam dirinya, di dalam batinnya, di dalam perasaannya. Ada semacam ketenangan yang coba kamu cari. Kamu mencari ketenangan, kamu mencari gimana sih ya selayaknya jadi manusia yang bisa hidup tenang gitu. Ingin ada ketenangan, berusaha untuk meningkatkan empati, kepedulian juga terhadap orang lain ya, mencoba untuk menebarkan cinta, sayang, peduli terhadap sekitar. Karena di sini aku melihat juga banyak kelimpahan yang sesungguhnya hadir di dalam kehidupan Scorpio di minggu terakhir ini juga di Juli. Banyak kelimpahan ya, banyak hal-hal sebenarnya patut kamu syukuri. Tapi memang ada hal-hal yang berkaitan dari masa lalu juga yang sepertinya masih harus kamu selesaikan di minggu keempat ini. Dan dalam hal yang berkaitan dengan masa lalu itu tadi, aku melihat banyaknya perbaikan yang masih harus kamu lakukan gitu. Jadi beberapa yang akan terjadi di sini adalah tentang Scorpio mungkin mencoba untuk bersikap lebih tenang gitu ya. Karena dan juga sebenarnya banyak kelimpahan yang hadir buat kamu di akhir ya, di minggu keempat Juli ini, terkhususnya di minggu terakhir Juli. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan masa lalu, ada yang mesti kamu selesaikan dulu. Ada yang mesti kamu perbaiki di sini, karena pernah ada the tower di kehidupan kamu sebelumnya. Aku nggak tahu apa yang pernah gagal, apa yang pernah membuat hati kamu jadi hancur atau menjadi kayak ngebuat perasaan kamu jadi down. Hal-hal itulah yang akan kamu perbaiki di minggu keempat ini. Oke, tapi percayalah Page of Wands, dengan kepercayaan diri seorang Scorpio, aku rasa gak ada hal-hal yang akan ngebuat kamu tuh jadi menyerah gitu ya. Kalau kamu sudah fokus sama sesuatu, aku melihat kayak yang oke, semua bisa aku lakukan, aku tidak kenal takut ya. Ditambah kamu tuh orangnya kalau lagi antusias sama suatu hal itu kan kamu kejar terus, dan semua hal bisa kamu taklukkan rasanya gitu ya. Meskipun hati-hati soal pengeluaran di minggu keempat ini Scorpio. Kenapa hati-hati Kak? Karena kamu bisa aja overspending untuk soal keuangan di sini ya. Oke lah, pemasukan kamu oke, tapi pengeluaran perlu dikontrol, perlu dijaga. Jangan biarkan dirimu nggak bisa mengontrol tentang keinginan terutama, karena kan biasanya kita pengeluaran banyak itu diakibatkan oleh keinginan. Ada hal-hal yang nanggung, terus nanggung untuk ini, nanggung ini, keluarin lagi habis ya, ujung-ujungnya habis. Jadi keluarkanlah sesuatu atau belilah sesuatu yang sesuai dengan kapasitasmu, jangan yang dihabisin ya sepas-pas uang kamu, terus nanti kamu yang merasa yang paling susah sendiri ketika lagi nggak ada uang. No, kamu sendiri di sini yang kayak mengeluarkan terlalu banyak, sorry belibet ya. Jadi jangan nanti ketika uang itu sudah habis atau udah dikit banget, kamu ngerasa kayak waduh hidupku sulit sekali, susah sekali. Padahal kamu nggak nyadar sebelumnya pengeluaran yang besar kamu sendiri yang perbuat. Jadi pentingnya koreksi diri dan manajemen keuangan yang baik, yang pokoknya jangan hanya mengikuti nafsu dan kemauan sesaat saja ya.
apalagi untuk hal yang sifatnya nanggung, belilah yang bagusan dikit, nanggung ini habis. Belilah yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat Scorpio akan terkait atau akan terlibat dengan yang namanya ketidakbertanggungjawaban seseorang terhadap dirimu, ketidakjujuran seseorang, terus juga ketidakadilan yang seseorang berikan atas dirimu. Jadi kamu harus, kalau aku lihat ya, harus lebih jeli si Scorpio ini, karena kamu nggak terkena ini just kidding ini ya. Justice yang terbalik di sini, karena kamu berpotensi untuk kena imbas dari ketidakadilan seseorang. Tapi aku rasa sih dari seluruh rakyat Indonesia saat ini juga lagi merasakan ketidakadilan ya dalam kehidupannya ya. Dari mana Kak? Ya dari ono lah ya, dari pemerintahan, dari pihak-pihak yang berkuasa. Jadi kalau Scorpio ini masalahnya mungkin ya dengan seseorang, oke, atau dengan beberapa kelompok tertentu. Kamu merasakan ketidakadilan, terutama hati-hati jika ini masalah di dalam keluarga. Ya, ketidakadilan di dalam keluarga itu berat banget rasanya, nggak enak, apalagi kalau udah masalahnya itu menyangkut kayak antar saudara. Waduh, nggak enak banget. Terus aku melihat kamu selalu mencoba untuk independen, bersikap tenang, bersifat happy dan percaya diri gitu, hermit. Tapi kalau di hadapan orang-orang berusaha untuk tenang, Scorpio ini, bawa kehidupannya seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah baik terus, tenang terus ya, kayak nggak ada badai kehidupannya kalau di hadapan orang-orang. Tapi ketika dia lagi sendiri, banyak banget perenungan yang dia lakukan. The Hermit, mode The Hermitnya keluar. Kamu bisa nangis ketika kamu berdoa ya, ketika kamu lagi ibadah dekat sama Tuhanmu, kamu yang bisa kayak bener-bener kayak meminta banget, kayak bener-bener berserah banget, mengeluarkan semua keluh kesah, dan inilah aku yang selemah-lemahnya, aku sebagai seorang manusia Tuhan gitu. Banyak perenungan yang dilakukan, ada tangisan, ada kesedihan, dalam mode kesendirian. Meskipun kalau di hadapan orang-orang kayak tangguh banget, Scorpio ini kayak yang paling keras gitu ya. Terus kamu juga lagi aktif ngomong sih, kayak Kak Scorpio itu di minggu keempat ini kalau diajak ngobrol enak, nyambung gitu, dengan semua orang tuh kamu masuk gitu. Meskipun terkadang kamu harus ngobrol dengan beberapa orang yang nggak kamu suka, atau nggak terlalu kamu kayak kayaknya nggak penting banget deh ngobrol sama orang ini, tapi tetap kamu ladenin gitu, karena kamu benar-benar selalu bersikap ya ini adil, netral. Nah, makanya ketika kamu nggak dikasih keadilan di sini itu pedih banget buat kamu, karena kamu kayaknya aku selama ini adil-adil aja, tapi kenapa aku diginiin ya gitu. The Devil, hati-hati terhadap godaan-godaan di minggu keempat ini Scorpio, terutama dalam hubungan. Hati-hati, yang paling kenceng godaan orang ketiga ya, hati-hati. Kalau kamu couple berarti orang ketiganya mencoba untuk masuk. Kalau kamu single, hati-hati, kamu bisa jadi bibit orang ketiganya tanpa kamu sadari buat orang lain. Jadi dalam mengenal seseorang, cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Ya siapa tahu dia udah punya pasangan. Hati-hati single. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu ketiga Juli 2025. Kamu dipesankan yang pertama, katanya di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu take action atas ide-ide yang kamu punya. Jangan dipendam di kepala doang, Scorpio ya. Laksanakan. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan untuk selalu gini loh, bahwa dalam setiap perkembangan hidup, pertumbuhan hidup, tentunya ada hal-hal yang akan kita tinggalkan di belakang gitu. Dalam setiap kemajuan hidup yang kita rasakan, pasti ada hal-hal yang akan kita tinggalkan di belakang. Jadi kamu nggak usah yang merasa takut, aku khawatir meninggalkan ini dan itu Kak. Itu konsekuensi dari kemajuan yang akan kita alami. Contoh aja masa lalu. Yang masa lalu pasti akan kita tinggalkan, apalagi ketika kita dapat suatu kemajuan yang luar biasa di kehidupan kita. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan untuk, kalau kamu sukses nih Scorpio ya, jangan lupa untuk berbagi tentang tips sukses kamu, gimana cara kamu membangun kesuksesan kamu. Ya berbagilah ya. Sembari kamu di sini juga bisa kayak membangun lebih banyak lagi untuk dirimu gitu. Jadi jangan takut ya, kayak berbagi ilmu terus nanti aku ada saingannya. No, nggak seperti itu. Rezeki udah diatur masing-masing aja oleh Tuhan ya. Jangan takut. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu keempat Juli, ada apa aja Kak?
Energi paling kuat langsung ya dari sesama Scorpio, ada Taurus, ada Justice, Libra, The Hermit, Virgo, The Devil, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Scorpio.